Banyak dari kita yang merasa tersesat, tetapi tidak tahu penyebabnya. Kenapa kamu merasa tidak berdaya dan kehilangan arah dalam hidupmu? Mari kita telusuri penyebab-penyebab yang seringkali tidak kita sadari. Pertama, tanda kamu kurang fokus. Salah satu tanda utama bahwa kamu mungkin kehilangan arah adalah kesulitan dalam mempertahankan fokus. Jika kamu merasa mudah teralihkan, baik itu dari suara di sekitar atau bahkan notifikasi dari ponsel, itu bisa jadi tanda bahwa ada yang tidak beres. Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif dan bingung saat mencoba menyelesaikan tugas sederhana. Menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya ingin kamu capai. Mengabaikan gangguan yang tidak perlu dan menetapkan prioritas bisa membantu kamu untuk kembali fokus dan memperjelas jalan yang harus diambil. Cobalah untuk menetapkan waktu tertentu di setiap harinya untuk berkonsentrasi penuh tanpa gangguan dari luar. Dengan cara ini, kamu dapat menumbuhkan kembali rasa kontrol atas waktu dan energi yang kamu miliki. Ingatlah, sebuah langkah kecil dalam memperhatikan fokusmu bisa memberi dampak besar pada cara pandang hidupmu. Kedua, kebiasaan menunda. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dapat mengindikasikan bahwa kamu tidak memiliki arah yang jelas. Menunda bukan hanya sekadar kebiasaan buruk, tetapi seringkali itu adalah cara otak melindungi diri dari rasa tidak nyaman atau ketakutan terhadap kegagalan. Kerap kali kita merasa overwhelmed dengan banyaknya tanggung jawab, dan akhirnya memilih untuk melakukan hal lain yang lebih mudah dan menyenangkan. Ketika kamu mengidentifikasi bahwa menunda adalah masalah bagi kamu, penting untuk mencari tahu alasan di balik perasaan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membagi tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga terasa lebih mudah untuk dikelola. Mengatur langkah-langkah kecil, lalu merayakan setiap pencapaian yang didapat, bisa menjadi cara yang ampuh untuk melawan kecenderungan ini dan kembali ke jalur yang benar. Menciptakan rutinitas harian yang jelas juga dapat membantumu lebih disiplin dan terarah. Dengan hal ini, kamu nantinya akan merasakan kepuasan tersendiri saat setiap langkah kecilmu membuahkan hasil. Ketiga, overthinking yang mengganggu. Overthinking atau berpikir berlebihan dapat menghalangimu untuk bergerak maju. Ketika kamu terus-menerus menganalisis kemungkinan terbaik dan terburuk dari setiap keputusan yang diambil, ketidakpastian bisa menjadi sangat membingungkan. Kamu mungkin merasa terjebak dalam spiral keraguan dan tak tahu langkah selanjutnya yang harus diambil. Menghadapi situasi seperti ini, sangat penting untuk memberikan diri kesempatan untuk beristirahat sejenak dari pemikiran yang berlebihan. Salah satu cara yang efektif adalah berbicara kepada seseorang yang kamu percaya, atau bahkan menggunakan teknik meditasi untuk menenangkan pikiran. Dengan melakukan ini, kamu bisa mulai melihat situasi dengan lebih jelas dan menemukan arah yang tepat. Memberi diri waktu untuk merenung dan menilai keputusan yang diambil tanpa terburu-buru juga krusial. Selalu ingat, cukup satu keputusan kecil bisa membawamu ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak pintu kesempatan di masa depan. Keempat, keterasingan dari diri sendiri. Jika kamu merasa terasing dari diri sendiri, itu bisa jadi indikator bahwa kamu kehilangan arah. Hidup dalam tekanan sosial atau ekspektasi orang lain kadang membuat kita tidak konsisten dengan nilai dan minat yang seharusnya dijalani. Ketika kamu tidak merasa terhubung dengan lingkunganmu, itu adalah alarm bagi diri sendiri untuk introspeksi. Menghabiskan waktu dengan diri sendiri, melakukan hal-hal yang disukai, atau menulis jurnal bisa membantu kamu mengenali kembali siapa dirimu dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Saat kamu menghabiskan waktu untuk merenungkan pengalaman dan perasaanmu, kamu akan lebih memahami tujuan dan impianmu. Pikirkan kembali semua hal yang pernah membahagiakanmu dan coba ingat kembali passion yang mungkin terlupakan. Meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup yang berharga juga bisa mengingatkanmu pada tujuan yang sebenarnya. Jangan ragu untuk menjauh sejenak dari rutinitas yang menghabiskan energi, agar bisa benar-benar memahami dirimu sendiri. Kelima, kecanduan media sosial.
Kelima, kecanduan media sosial bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kita kehilangan fokus dan arah. Ketika kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di platform online, kita seringkali menjadi ragu terhadap diri kita sendiri dan tujuan yang ingin dicapai. Aktivitas scrolling yang tak berujung membuat kita lupa waktu, dan berpotensi menjauh dari impian kita sendiri. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa mengakibatkan perasaan tidak puas dan rendah diri. Penting untuk memberi diri waktu jauh dari perangkat digital. Melalui langkah ini, kamu tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga memberi diri kesempatan untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Cobalah untuk tidak mengandalkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menjadwalkan waktu khusus untuk mengurangi penggunaan media sosial dapat sangat bermanfaat. Dengan cara ini, kamu dapat menemukan waktu untuk bersosialisasi secara langsung dan menjalani pengalaman yang lebih berarti. Keenam, kurangnya tujuan jelas. Keenam, tidak memiliki tujuan yang jelas adalah salah satu penyebab terbesar kehilangan arah. Setelah segudang aktivitas yang menguras tenaga, hidup tanpa tujuan kadang membuat kita merasa terombang-ambing, seolah hanyut tanpa pegangan. Dalam situasi ini, penting untuk meluangkan waktu guna menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Tujuan yang SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound, dapat memberikan motivasi yang dibutuhkan untuk terus melangkah maju. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin aku capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Menyusun rencana dengan mencatat apa yang ingin dicapai juga bisa menjadi langkah pertama yang sangat berarti dalam menemukan arah baru dalam hidup. Jangan lupa untuk mengupdate tujuan tersebut secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan dan perubahan yang ada padamu. Hal ini akan membantumu untuk tetap terarah dan termotivasi dalam perjalanan hidupmu. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam kebiasaan yang menghambat. Yuk, ikuti Ruang Tumbuh untuk lebih banyak tips dan motivasi. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.